Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kepada pemirsa, kepada audiens yang hadir di Gubuk Coffee pada sore kali ini. Kegiatan kita kali ini adalah rapat koordinasi Tidar se-Sumatera Barat pada jam 4 sore nanti. Tetapi sebelum masuk ke rapat koordinasi kita nanti sore, kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Dr. Andes Haji Nasrul Abid. Kepada pemirsa dan audiens, kita menyapa dulu Bapak. Selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suasana keanak mudaan gitu. Kita mengundang Bapak karena visi dan misi beliau itu apa sebenarnya sih? Karena beliau juga sentil milenial, beliau sentil pemuda. Konsep Sumatera Barat unggul, pemuda unggulnya seperti apa? Tentu kita coba ulas, kita coba kupas, biar pemuda, anak orang muda Minang ini tahu pemikiran-pemikiran dan harapan dan keinginan beliau gitu. Apa yang akan dikerjakan oleh seorang kepala daerah jika terpilih? Kami dalam hal ini sudah menyusun visi misi untuk menjawab tantangan itu. Permasalahan Sumatera Barat saat ini bukan hanya milenial, bukan hanya generasi muda, tapi seluruh permasalahan yang berkembang yang ada saat ini Sumatera Barat. Yang pertama adalah kita menata kembali pemerintahan ini supaya ada koordinasi, sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Karena inilah nanti yang penyebab pemerintah di jalannya lancar atau tidak, kena sinkronisasi, kena kewenangan itu ada. Pusat punya kewenangan sendiri, provinsi punya kewenangan sendiri, kabupaten punya kewenangan sendiri. Kewenangan-kewenangan ini adalah menjadi raja-raja kecil di daerah, sehingga provinsi tidak berdaya. Itu selama ini. Ya. Berarti peran pemuda menentukan kemajuan Sumatera Barat, Pak? Ya, ke depan. Nanti akan masuk ke sesi pemudanya. Ini dari pemerintah dulu. Yang kedua adalah misi kami itu masuk COVID. Masalah COVID, masalah kesehatan, pada segi Bunda juga harus berperanan. Kita hari ini 3M itu tidak bisa dihindari. Pakai masker, cuci tangan, kemudian kita jaga jarak. Menjaga jarak. Mencuci tangan, menjaga jarak, 3M. Kemudian kita juga harus patuh terhadap protokol kesehatan. Karena sekarang kehidupan kita sudah tidak lagi normal seperti biasa. Berarti kedisiplinan penting, Pak? Sangat penting. Karena kita judulnya saat ini new normal sudah diganti ya. Tidak perlu lagi kita bahasa itu, tapi adaptasi kebiasaan baru. Kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Nah, di dalam masalah kesehatan dan ekonomi. Nah, ekonomi ini Melina harus peranan. Jadi saat ini Sumatera Barat ini, kemarin saya sudah sampaikan juga di visi misi saya, ada 38.000 milenialnya tamat sekarang setiap tahun, mulai dari D3 sampai S1 di Sumatera Barat, seluruh Sumatera Barat. Yang diterima pegawai negeri sekitar 5 atau 6.000 dulu, atau 3.000-an yang lulusan Sumatera Barat sekitar 4.000 lah. Jadi sekitar 30.000 lebih mereka akan bekerja masuk sektor swasta. Pemerintah dalam ini melakukan fasilitasi. Memberikan peluang bagi anak-anak muda, generasi muda ini untuk bisa bekerja, melakukan pelatihan, melakukan pembinaan, menyalurkan bakat-bakat sesuai dengan keinginan mereka, tapi yang bisa menghasilkan satu produk yang berguna dan bisa untuk meningkatkan produktivitas mereka secara ekonomi. Dia bisa hidup dari situ, bisa berkembang untuk jadi pengusaha. Itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Ini adalah nanti kebijakan-kebijakan. Tapi di 5 visi kami yang keempat itu adalah sumber daya manusia. Di sini generasi muda saat ini tidak lagi berdiam diri, tidak lagi sekolah asal sekolah. Yang pertama harus disiapkan minimal harus bisa bahasa asing, 1 bahasa minimal untuk menghadapi globalisasi ini. Yang kedua harus kuasai teknologi. 2 ini adalah modal dasar bagi milenial untuk memasuki era globalisasi ini. Bagi yang ingin jadi pegawai negeri, mereka generasi muda.
Generasi muda ini juga masuk ke ekonomi kreatif, UMKM. Nah, tolong sekarang bangun kreativitas anak muda kita. Apa yang Ananda mau, pemerintah nanti memfasilitasi melakukan pembinaan, jika perlu dengan sekaligus permodalan untuk bisa berusaha. Ada 17 macam ekonomi kreatif ini. Itu tentu harus diambil salah satu. Dan pesan Bapak, pesan Ayah kepada anak-anak semua, jangan banyak macam. Misalnya 17 macam di ekonomi kreatif, ambil satu tapi Ananda menjadi spesialisasi. Fokus ya, fokus. Harus fokus. Nah, itu ke depan. Nah, kemudian tentu kami berharap adalah generasi muda Sumatera Barat ini harus terampil dan harus unggul. Inovatif ya. Inovatif. Nah, tentu unggul dalam sumber daya manusia, unggul dalam kreativitas, unggul dalam berbisnis. Harapan kita seperti itu ke depan. Tapi unggul etika juga perlu ya? Gimana? Unggul secara etika. Oh iya dong. Iya kan. Yang kelima itu kami itu di dalam pendidikan berkarakter. Agama harus punya, budaya harus punya. Jadi mereka harus punya identitas ini. Ciri-ciri orang Minang, mohon maaf ini, dia adalah berkarakter agamanya bagus. Ini jangan sampai kita nanti tidak sholat, tidak melaksanakan agama, kayak kita malu. Walaupun Sumatera Barat ini sebenarnya keberagaman kita tetap tidak ada masalah dengan agama lain, tapi ciri Minangnya seperti itu. Kita bicara tadi ini generasi muda ke depan Minang dulu. Tapi kalau Sumatera Barat, kita harus semua bisa mengayomi semua agama. Makanya unggul untuk semua agama, semua etnis, semua kabupaten kota. Dan kita insya Allah kita akan berbuat adil di sini ke depan. Ya. Luar biasa pemirsa, apa yang disampaikan Ayah tadi. Perlu kita aplaus. Begini ya, kalau bicara anak muda tuh pasti ngopi kan? Iya kan? Ngopi. Konsep kopi ini kan lagi booming-boomingnya ya di tengah-tengah anak muda. Anak muda banyak, kita lihat Padang saja, mayoritas Sumatera Barat, ada tren kopi. Kita ngopi dulu dong, bahasa seperti itu. Yuk ngopi, kopdar dan seterusnya. Dan ini Gubuk Coffee, ini adalah kopi khasnya Minangkabau ya, dari Surian. Artinya Sumatera Barat kaya dengan sumber daya itu tadi ya. Bagaimana Ayah melihatnya? Ya, ini Ayah tuh tidak mengerti juga ya. Sekarang ke orang kopi ini jadi ngetren. Padahal waktu kecil dulu kami di rumah Ayah ini punya kebun kopi, tidak paham minum kopi itu hanya sekedar minum gitu-gitu saja supaya nggak ngantuk gitu. Tapi sekarang malah ini digandrungi oleh para milenial kita. Kami tentu mengharapkan memang banyak kopi. Ada kopi Solo Selatan, ada kopi dari Pasaman, ada kopi dari Payakumbuh. Ini kan semua Sumatera Barat punya kopi. Ke depan ini anak-anak ini coba aktif mencari bagaimana memasarkan kopi ini. Kalau soal dia fermentasinya seperti apa, silakan inovasi, silakan kreativitas. Saya ketemu salah satu di Bukit Tinggi. Ayah tanya, di mana belajarnya nih? Karena kopi itu khas sekali. Apakah Bukit Tinggi? Ya, kopi dari Agam. Tapi dia belajar pergi ke Bandung selama 4 bulan. Belajar bagaimana dia membuat fermentasi sendiri, adukan tersendiri, sehingga kopi itu sekarang jadi mahal. Nah, tentu milenial ini juga pemikiran seperti itu. Belajar kita, tapi bahan baku tetap ya dari Sumatera Barat. Harapan saya seperti itu. Karena kita harus menolong para petani kopi kita yang selama ini gairahnya kurang, tapi sekarang sangat bergairah ini masyarakat kita untuk menanam kopi karena laku, karena harga cukup menjanjikan. Komoditi ini sekarang sangat disenangi. Nah, untuk itu saya tentu mengharapkan kepada generasi muda ini yang kreatif ini kan termasuk itu. 17 inovasi yang ada di ekonomi kreatif, salah satu ada kuliner. Ini juga termasuk minuman. Ini adalah salah satu. Ini harus anak muda kita harus terampil. Karena nanti kan bisnisnya kan dari hulu ke hilir ya. Iya kan, dari petaninya sampai ke
produksinya juga. Saya juga membahas tadi masalah ekspornya tadi kan. Ya, jadi begini. Kalau bisa kita jangan industri ini dari hulu ke hilir kita pegang. Nanti dia akan jadi monopoli. Kalau bisa kita tolong petani, dan kemudian ada lagi yang tukang gilingnya, kita tinggal pemasarannya, packagingnya, kita tinggal pemasaran. Nah, maunya itu berbagi, sehingga petani kita juga punya penghasilan dari sini. Jadi kita jangan lagi kita habisi monopoli semua. Seperti kita punya bahan baku, kita punya angkutan, kita punya pabrik, kita punya packing, kita punya penjualan, kita punya toko, semua kita serapan tenaga kerja kan banyak. Kita juga memikirkan yang lain. Barangkali ada produk kopi, ini adalah bahan baku adalah petani kopi. Kemudian ada yang angkut, berarti yang sektor transportasi hidup. Kemudian ada industrinya, ada lagi tenaga kerja seperti itu. Ada lagi packingnya, ada lagi penjualan. Sedikit ganjalan sih. Ini agak ini saya mengenai organisasi kepemudaan ya. Di dalam organisasi kepemudaan sekarang ini ada sedikit persoalan. Ketika undang-undang yang sudah jelas, perdanya sudah ada ya. Tentu bicara leadership of example. Ayah bilang tadi, generasi muda tuh jadi DPR, jadi menteri ya Bapak lu. Kalau bicara leadership of example, kita bicara Sumatera Barat hari ini, pergubnya nggak ada ya. Gimana tuh ya? Ya, inilah yang ke depan di dalam visi kami yang pertama, misi kami yang pertama, kita adalah bagaimana pemerintahan berjalan dengan prima. Kalau masih ada menghambat-hambat berarti itu pelayanan belum prima. Mata rantai birokrasi inilah yang nanti akan kita potong. Sehingga setiap organisasi perangkat daerah itu mereka tahu betul tugasnya apa, dan jangan lagi punya asumsi, jangan lagi punya keinginan untuk memperlambat. Saat ini masyarakat sudah bosan dengan terlambat itu, dengan sengaja dipersulit, dengan sengaja berbelit-belit. Sudah nggak ada lagi. Ke depan itu kita to the point. Harus selesai lengkap syaratnya kita selesaikan. Kalau cuma perda sudah selesai tinggal pergub, itu kan tidak lama. Hanya berapa hari saja. Mengumpul itu kepala biro hukum dengan beberapa pakar, buatkan pergub, nggak usah lama-lama. Kalau saya insya Allah kalau kami nanti memimpin Samarinda Chatri, kami akan potong birokrasi yang seperti ini, dan tentu kami juga memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur sipil negara yang bekerja. Sekarang saatnya kita sudah berubah. Mari kita robah itu, kita bekerja cepat, kita bekerja tepat, kita bekerja tidak berbelit-belit. Keberadaan pemerintah itu dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam pelayanan. Termasuk juga pemuda. Kalau cuma hanya perda, saya rasa sangat kecil itu. Tidak ada masalah. Jadi jawaban kepada kawan-kawan organisasi kepemudaan ya, dengan hadirnya pergub tadi, sekarang organisasi kepemudaan yang bernaung di Komite Nasional Pemuda Indonesia saja itu keteteran tiap hari ya, melakukan rekrutmen, kaderisasi. Kenapa? Karena beliau nggak ada pegangan untuk melakukan itu ya. Bahkan organisasi kepemudaan ada juga yang nggak punya kantor ya. Kita kan ini sedih gitu ya. Pemuda bicara ya tadi, bicara penerus bangsa, pelurus bangsa. Tetapi ini jadi salah satu persoalan kawan-kawan di bawah di organisasi kepemudaan. Oke, baik. Ini nanti di dalam pembinaan pemuda dan keolahragaan ini ada Dinas Pemuda Olahraga. Tugasnya ini bagaimana melakukan pembinaan-pembinaan, bagaimana membuat aturan-aturan. Kalau memang mereka sesuai aturan bisa dikasih bantuan, dikasih bantuan. Kan syaratnya kan ada. Betul. Organisasi itu kemudian punya dari Kemham. Kemham. Kalau punya mereka dapat. Tidak boleh terus-menerus tiap setahun. Betul. Kecuali KNPI. Nah, itu bisa. Setiap tahun sudah biasa itu. Arenanya ASN ini ayah kan 24 tahun jadi ASN. Mulai dari kelas bawah sampai dapat jabatan gitu. Tahu persis bagaimana lika-liku di ASN ini. Insya Allah ini kita lakukan pembinaan. Dan kami yakin ASN sekarang mereka juga ingin berprestasi. Mereka ingin, asal pembinaannya tentu ada reward dan ada juga punishment. Nah, reward ini yang sangat penting sebenarnya untuk mereka agar mereka bisa bekerja cepat dan tepat itu.
bicara ayah singgung ayah kan ASN. Ini saya mau tanya nih, ada satu nih ayah yang saya nggak ngerti nih. Tolong tas. Jadi tadi ayah bicara ASN. Saya ada simpan nih satu ini buku ayah. Mungkin kawan-kawan juga belum semua membaca ya kan. Cuman saya punya baru dapat ini 1 minggu belakangan ayah. Ya. Nah, sang birokrat, ini pemirsa, sang birokrat. Tentu kita mau tahu dari ayah langsung, sang birokrat ini seperti apa? Oh banyak birokrat ayah, tapi birokrat yang seperti apa? Dalam buku ini banyak kupasan, banyak memori ayah juga di sini saya baca, banyak hal saya lihat sini ayah. Ini luar biasa bagi saya buku. Kita aplaus bukunya. Ayah, mohon dijelaskan ayah. Baik, terima kasih. Buku ini terbit adalah inisiatif dari teman-teman sesama ASN. Mereka melihat ayah itu mulai dari golongan 2A jadi pegawainya, terus terakhir pensiun 2012 itu dengan golongan yang 4D. Ini kan luar biasa. Satu tingkat lagi sebenarnya yang 4E. Tapi karena umur waktu sudah masuk, ditanya oleh kepegawaian, Bapak mau terus enggak? Kalau mau terus masih bisa, udahlah pensiun saja 4D. Rasanya suatu kebanggaan. Dan kebetulan waktu ayah jadi wakil bupati 2 kali itu belum berhenti. Tidak ada harus berhenti waktu itu jadi PNS. Jadi menikmati pegawai negeri itu yang benar-benar mengabdi itu selama 76 akhir atau 77 sampai 2000 itu 24 tahun. 24 tahun. Ya. Terus 24 ditambah lagi sampai pensiun. Jadi lama pegawai negeri itu sekitar 35 tahun. 35 tahun. Pegawai negerinya. Nah, itu pengabdian di pegawai negeri ya. Jadi lika-liku pegawai ini ayah cukup tahu. Kemudian ya namanya birokrat zaman lama kan juga birokrasi itu kan dari meja ke meja. Iya, betul. Kalau zaman dulu ada istilah, tapi sekarang sudah harus dihapuskan. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Ini dulu ada seolah-olah itu ada di dalam kepala setiap birokrasi itu. Tapi ada sekarang seperti doktrinisasi. Doktrinisasi waktu itu. Tapi sekarang tidak ada lagi. Kalau bisa dipercepat, ngapain kita perlambat? Seorangnya orang menunggu sekarang. Nah, jadi ayah belajar dari sini terus masuk ke politik, masuk ke pemerintah kabupaten, ke provinsi. Ini adalah menjadi suatu pelajaran yang bagus sekali. Bagaimana memanage ASN itu, bagaimana juga memanage satu kabupaten, dan juga bagaimana memanage provinsi yang tentu permasalahan jauh lebih besar. Kalau satu kabupaten kita cukup identifikasi masalah di kabupaten kita saja. Betul. Tapi kalau Sumatera Barat 19 kabupaten ini dia mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai keunggulan tersendiri, mempunyai kelemahan tersendiri, karakternya juga, adatnya juga, budaya juga. Inilah seorang pemimpin Sumatera Barat nanti berpikirnya harus globalisasi. Dia berpikirnya harus dan globalisasi dia harus dia terjemahkan manajemen apa yang paling pas untuk masyarakat. Karena 4.0 ya. Nah, ini lagi. Mohon maaf ini ASN kita kan juga sudah banyak yang umurnya 50 ke atas. 4.0 ini kan juga baru sebenarnya. Jadi mau tidak mau ke depan, suka tidak suka, mereka sudah harus masuk ke 4.0. Karena nanti nggak bisa apa-apa. Sekarang nggak ngeda surat, tidak lagi tulis menulis. Orang sudah main komputerisasi semua. Betul. Nah, dan ini semua digital ini nanti adalah menjadi pegangan kita. Nah, untuk itu karena digitalisasi ini sudah menjadi satu kebutuhan, sehingga nanti dia memerlukan seorang pegawai di kantor itu akan berkurang. Jadi tentu para milenial generasi muda juga harus berpikir untuk itu. Jadi peluang di pegawai negeri itu sudah berkurang. Tapi mudah-mudahan yang tenaga yang honor sekarang, kemarin sudah ada dari pemerintah, ada P3K dan kemudian nanti ada solusi. Nah, ayah ini tahu persis bagaimana nasib seorang pegawai, apalagi pegawai honor, pegawai kontrak. Nah, inilah nanti akan kita carikan solusinya. Bagaimana mereka bisa punya semangat kerja yang tinggi, pengabdiannya sama dengan ASN. Kita harapkan seperti itu. Betul. Iya, karena apa yang dikatakan tadi, orang bekerja itu
dia akan bekerja sungguh-sungguh, dia akan kerja baik, dia akan bekerja bagus, bertanggung jawab kalau dia rewardnya sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Sepakat sekali. Ya. Menarik ya diskusi kita di sore ini dengan suasana agak rileks, suasana yang mudah dimengerti sama teman-teman ya. Sambil ngopi kan, sambil ini makan kentang, pisang kan gitu ya kan. Ayah ini orangnya bukan banyak berteori. Ayah ini ada orang lapangan, orang langsung turun ke lapangan dan langsung mengaplikasikan apa yang ada. Jadi teori-teorinya tidak banyak. Ayahnya orang actionnya lebih penting daripada banyak teori. Betul. Ya. Kita aplaus dulu untuk Ayah Bapak Dr. Endra Saji Nasrul Abid. Closing statement Ayah. Nah, kita nih closing statement Ayah nih penting sekali gitu ya. Tanggal 9 nih. Tanggal 9 Desember nih. Silakan Ayah. Baik, closing statementnya adalah generasi milenial ke depan tadi disampaikan, yang pertama kuasai bahasa karena kita akan memasuki globalisasi mendunia. Yang kedua teknologi harus dikuasai. Kalau mau jadi pegawai tadi disampaikan masuklah, kuasai juga itu psikologi, tes psikologi. Yang selanjutnya apabila masuk ke tengah-tengah masyarakat, yang penting komunikasi harus dijalin dengan baik dengan siapapun. Jangan merendahkan orang, jangan meremehkan orang. Kita harus menghargai orang. Komunikasi. Yang kedua harus kita bekerja sama dengan baik dengan siapapun. Jadi jangan hanya kita bekerja sama dengan orang elit saja, dengan bawah nggak bisa. Karena seseorang tuh punya kelebihan tersendiri. Kerja sama harus bagus. Yang kita harus punya selanjutnya punya komitmen yang jelas. Jadi kita tuh jangan berubah-ubah. Kalau hari ini sudah A, besok B jangan. Hari ini A, besok tetap A. Kemudian juga harus jujur. Modal tuh jujur. Modal, jujur ini adalah modal. Kalau seandainya Ananda tidak ada kejujuran, sekali barangkali kita berbisnis, ada kesempatan kita membuat curang, kita akan lakukan gitu. Itu orang lain akan menyiarkan bahwa kita adalah penipu. Kalau sudah cap penipu sama kita, tidak ada lagi kepercayaan. Bisnis masa depan bukan otentik di atas tanda tangan, tapi bisnis masa depan adalah kita bagaimana komitmen terhadap seseorang. Nah, jadi kejujuran, disiplin sangat penting. Kemudian juga tentu berkarakter. Karakter apa? Dibangun dengan agama, apa kepercayaan kita. Insya Allah dengan demikian generasi muda akan sukses. Selanjutnya tanggal 9 kita akan Pilkada Sumatera Barat. Tentu ayah menghimbau kita, yang pertama gunakan hak suara kita. Kalau ada orang menyatakan golput itu ada satu hal yang salah, Ananda tidak menggunakan demokrasi. Pakai itu. Salah pilih 5 tahun akan menderita. Mudah-mudahan Ananda datang ke TPS, pakai protokol kesehatan, tusuk apa yang Ananda setujui. Kalau saya tentu harapan saya Ananda semua sudah tahu, nomornya sudah tahu. Mudah-mudahan Allah akan memberikan amanah itu. Insya Allah kita akan bekerja sesuai dengan visi yang disampaikan dan juga masukan selama 2,5 bulan kita keliling ke seluruh masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih. Barangkali mohon maaf kita sudah azan juga. Saya akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesempatan diskusi lagi kita lanjutkan. Baik, terima kasih Ayah. Kita aplaus untuk Ayah. Bagi kita bahwasanya saya melihat beliau telah menginvestasi jiwa dan raganya untuk Sumatera Barat dan untuk bangsa. Kalau beliau telah menginvestasikan jiwa dan raganya, berarti kita wajib pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.